Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sesi Pualam Kasih Bapa pagi hari ini, mari sebelumnya saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk menaikkan sebuah pujian. Sebuah pujian yang cukup kita kenal, sebuah pujian yang diambil dari NKB nomor 189, NKB 189, sebuah pujian dengan judul Pegang Tanganku. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita ikut bernyanyi bersama. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cara berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama karena masih dalam suasana Tahun Baru Imlek, maka saya mengucapkan Selamat Tahun Baru, Sin Chun Kyong Hee. Kiranya kita semua boleh terus mendapatkan sukacita di dalam kita menyambut tahun yang baru ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Pualam Kasih Bapa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk mengajak kita kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan yang mengingatkan kita semua untuk selalu mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Ya, jadi penekanan kita di dalam perenungan Pualam Kasih Bapa di pagi hari ini yaitu mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Mari sebelumnya kita berdoa sebelum membaca bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan dengan penuh sukacita karena kami kembali boleh disapa oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang mau hadir di tengah-tengah kami dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami sehingga
dengan pertolongan Roh Kudus, kami kembali dikuatkan, boleh melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami juga boleh terus mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Biarlah saat ini, pagi hari ini, pengharapan kami diperbaharui bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyimak apa yang dicatat oleh pemazmur. Saya akan bacakan Mazmur 127 ayat pertama dan kedua. Mazmur 127 ayat yang pertama dan kedua yang mengatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya waktu tidur. Nah, itu bagian dari firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama ketika kita mau menekankan perjalanan kehidupan kita dengan mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa seperti sekarang ini, di mana situasi dan kondisi masih terus berproses di dalam ketidakpastian, di dalam kekhawatiran, keraguan, bahkan ketakutan, serta banyak lagi yang membuat kita berpikir 2-3 kali apa yang harus kita lakukan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, di dalam pemikiran seperti itu, di dalam perenungan dan tantangan seperti itu, maka kita dituntut untuk tidak tinggal diam, tidak pasrah, namun kita dituntut untuk berusaha terus maju menghadapi tantangan di depan dengan pelbagai cara, tidak mundur, sekali lagi tidak menyerah. Coba lihat, ketika dunia usaha semakin melemah, bahkan terpuruk, bukankah kita dituntut untuk terus bertahan, bahkan meningkatkan kreativitas kita dengan berbagai cara agar usaha yang kita lakukan dapat terus berlanjut? Orang-orang yang bergerak dalam dunia kesehatan dituntut untuk sesegera mungkin mendapatkan cara bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Coba lihat juga di dunia pendidikan. Dunia pendidikan tertantang untuk menemukan cara pendidikan yang tepat sasaran agar dalam masa pandemi ini proses belajar mengajar tidak terganggu. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Kerinduan manusia untuk maju justru mendapat tantangan ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Namun kita memperhatikan apa yang dicatat di dalam bacaan kita. Ada suatu hal yang sangat menarik. Pemazmur mengingatkan, jika manusia berusaha sendiri tanpa mengingat dan melibatkan Tuhan, maka semua akan sia-sia. Kitab Amsal pasal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Tuhan semua sia-sia. Bagaikan sebuah bayangan yang tidak memenuhi harapan kita. Pemazmur juga mengatakan,
Biar orang membangun rumah, mengawal kota dengan berjaga-jaga terhadap musuh dari luar dan mengatur keamanan ke dalam. Atau bekerja dengan bangun pagi-pagi, baru pulang jauh malam untuk duduk makan, sebagaimana yang dilakukan oleh para petani di Timur Tengah pada waktu dulu. Petani-petani di Timur Tengah baru menikmati makanan panas bila dia pulang dari ladangnya, dari tanah garapannya di sore hari. Atau mereka yang bekerja di kantor atau perusahaan sampai jauh malam, di mana dikatakan mereka menghasilkan roti dengan susah payah. Mereka menghabiskan tenaga, dan apa yang diperolehnya tidak memberikan kebahagiaan. Semua sia-sia kalau manusia hanya mau berusaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan dilibatkan, diikut sertakan, maka Tuhan akan memberi rezeki yang cukup. Tuhan akan memberi kepada orang yang dikasihinya, yaitu orang-orang yang membalas, merespons kasih Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana merespons kasih Allah itu? Oh, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas mengatakan bagaimana kita harus merespons kasih Allah. Alkitab mencatat dengan jelas dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Orang-orang yang seperti itulah yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkatnya diberikan pada waktu tidur, lepas dari jasa orang yang bersangkutan. Sungguh luar biasa betul tindakan Tuhan ini. Di sini sekaligus juga mau dikatakan dan mau mengingatkan kita agar supaya kita jangan mencobai Allah. Maksudnya begini, kita hanya menunggu tanpa usaha untuk melihat apakah kita dikasihi Allah atau tidak, dengan cara diberkati sekalipun tidak bekerja. Apa seperti itu? Karena kita dikasihi Allah, ya sudah, kita jangan kerja apa-apa. Kita tahu diberkati. Tunggu dulu. Kalau seperti itu pandangan kita, maka kita tidak ada bedanya seperti anak kecil. Anak-anak itu kita kasihi, bukan? Walaupun mereka tidak melakukan apa-apa, namanya juga anak-anak. Nah, di sini pemazmur mengingatkan kita kembali betapa Tuhan mengasihi orang-orang yang mau melibatkan, mengikut sertakan Tuhan dalam pekerjaan dan usahanya. Jadi orang-orang dituntut untuk melakukan sesuatu, bekerja, berbuat sesuatu, mengusahakan sesuatu. Tapi ingat, dengan melibatkan Tuhan. Bukan dengan kepintarannya sendiri. Bukan dengan kemauannya dan kedahsyatannya, keperkasaannya sendiri. Bukan. Tapi ada Tuhan yang diikut sertakan. Bahkan dalam seluruh perencanaan hidupnya, ada Tuhan yang ikut ambil bagian. Dengan satu kalimat singkat, pemazmur mau mengatakan, kecuali Tuhan yang menyertai, sia-sialah usahamu. Membangun gedung mudah bila semua sarana prasarana dipenuhi. Memanfaatkan dan memfungsikan gedung perlu sebuah keterampilan dan pengetahuan. Kalau itu ada, bisa. Memberikan hasil atau produk yang memuaskan, bisa. Perlu waktu tapinya.
Tetapi semua itu tidak bisa berhasil. Sekali lagi, semua itu tidak bisa berhasil kalau kita jalan sendiri. Ingat ini. Kita merasa kita hebat, kita merasa kita dahsyat, kita merasa kita jagoan dan segala macam. Kita mau sendiri, kita mau bikin semua sendiri. Tidak akan berhasil. Namun, semua ini akan berhasil, bahkan diberkati Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat itu? Yesus adalah pokok anggur. Dan kita adalah bagian-bagiannya. Kalau kita lepas dari dirinya, bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa menghasilkan? Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi seperti sekarang ini, setiap usaha yang kita lakukan, setiap rencana yang kita pikirkan, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, di tengah umat Tuhan yang sekarang masih harus terus bergumul, menghadirkan sebuah situasi kebersamaan seperti sebelum terjadinya pandemi. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang juga sedang terpuruk karena kondisi pandemi, keadaan ekonomi yang cukup berat, dan banyak hal lainnya. Mari kita berusaha bersama. Mari kita melakukan sesuatu dengan tambahan mengikut sertakan Tuhan. Inilah kekuatan yang kita miliki sebagai orang percaya. Bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang bisa kita pegang. Ada Tuhan yang selalu kita bisa mendekatkan diri. Sebagaimana tadi nyanyian, pegang tanganku. Kita mengikut Tuhan, tidak jemu. Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Jadi jangan ragu-ragu. Tetapkan langkah kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap perencanaan kita ikut sertakan Tuhan. Kita tidak akan kecewa. Bahkan kita diberikan kekuatan. Sebagaimana pemazmur katakan di atas tadi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ikut sertakan Tuhan. Maka kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Melihat hasil yang begitu indah. Karena kita diberkati oleh Tuhan. Amin.